Saya orang swasta ya, memang beda, beda cara kerjanya beda, mindsetnya beda. Kita pengen cepet, misalnya kita pengen hari ini eksekusi, itu susah. Kadang-kadang mereka kan pengennya rapat dulu, kajian dulu, studi banding, terus meninjau lokasi, habis itu kajian lagi, rapat lagi, habis itu nggak jadi ya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majina. Kali ini kita akan mengulas Mas Wapres kembali, Gibran Raka Buming Raka. Dimana kita yang pertama di sini ada Mas Wapres mengungkap jati dirinya bahwa dia orang swasta. Makanya dia itu males yang apa-apa rapat, pengen satset seperti itu. Ada uang gablas kayak gitu. Terus yang kedua ada sindiran lapor Mas Wapres dari Rocky Gerung. Saya orang swasta ya, memang beda, beda cara kerjanya beda, mindsetnya beda. Kita pengen cepet, misalnya kita pengen hari ini eksekusi, itu susah. Kadang-kadang mereka kan pengennya rapat dulu, kajian dulu, studi banding, terus meninjau lokasi, habis itu kajian lagi, rapat lagi, habis itu nggak jadi ya. Kesel ya. Kayaknya kan pengen bikin apa? Ya udah, anggarannya ada nggak? Ada ya udah dibangun, sesimpel itu. Dan sebenarnya bisa kalau di push bener ya. Siapa di sini yang setuju bahwa di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-8 Bapak Prabowo Subianto kita jadi rajin membaca berita, lalu kita pengen cari tahu apa saja yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran Kabinet Merah Putihnya. Kita juga jadi mulai mengenal nama-nama menteri yang sedang melakukan tugasnya, dan yang lebih menganehkan kita juga jadi penasaran sama sepak terjang wakil-wakil menteri yang punya kredibilitas sangat mengagumkan, pengalaman yang sangat mengagumkan, dan juga ternyata mereka juga banyak sekali membantu kinerja Pak Prabowo saat ini ya. Siapa yang tidak tahu Prof. Stella, lalu juga ada Bapak Silmi Karim, lalu juga ada Bapak Anies Mata. Tapi yang gue mau bahas hari ini adalah ini tentang Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Raka Buming Raka yang juga tidak kalah bersinar di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Beberapa hari yang lalu Mas Gibran ini membuat sebuah postingan bahwa siapapun yang ingin melakukan pengaduan kepada Wapres silahkan langsung menghubungi hotline yang sudah disebutkan dalam postingan tersebut. Kalau gue boleh baca ini, di lapor Mas Wapres ini kalian bisa melakukan pengaduan langsung datang ke Istana Wakil Presiden. Nah, yang biasanya belum tahu ada Istana Wakil Presiden sekarang jadi tahu kan. Jadi kalian bisa datang di hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Lalu ada kontak WhatsApp-nya juga nih yang bisa kalian catat di 081117042207. Alamatnya di mana? Alamat Istana Wakil Presiden itu ada di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat. Jadi siapapun yang ingin mengadu kepada Mas Gibran, boleh lo langsung datang, ya kan? Kira-kira aku ingin mengadu apa ya sama Mas Wapres? Udah nggak bisa berkata-kata apa lagi. Tiap hari ada aja ini gebrakan Mas Wapres. Aduh. Wakil Presiden negara mana yang membuka pengaduan lewat nomor WhatsApp? Mau curhat ke Pak Presiden Prabowo, tinggal komen di postingan admin Gerindra. Sekarang mau curhat ke Mas Wapres, tinggal hubungi saja nomor WhatsApp-nya. Udahlah, tinggal di RI sekarang seasik ini. Punya presiden dan wakil presiden, serasa punya teman baru, sahabat baru, keluarga baru aja. Betul bos. Lapor Mas Wapres. Lapor. Ada yang nggak mau masang foto Mas Wapres nih. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini, pemilih Pak Prabowo, di follow dulu ya guys, agar berita tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak tertinggal guys. Mantap.
Mantap. Mas Wapresku menyala, membuka posko pengaduan, lapor Mas Wapres, nggak tanggung-tanggung guys. Poskonya itu ada di Istana Wakil Presiden. Ayo rakyat Indonesia yang punya masalah apapun boleh lapor ke Mas Wapres kita ya guys ya. Ayo masyarakat Indonesia ya guys, bukan ayo anak abah, beda lagi itu. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 siang. Tentu laporan-laporan dari masyarakat ini akan dikoordinasikan dengan jenderal kita ya, Pak Prabowo Subianto guys, dan akan mengambil solusinya. Itu kita pemimpin mantap ini, pemimpin yang kedua-duanya memikirkan rakyat. Pak Prabowo memikirkan rakyat, Mas Wakil Presiden Mas Gibran memikirkan rakyat. Betul. Kurang sekali. bersyukurlah apalagi kita rakyat Indonesia guys, mempunyai pemimpin yang hebat, mantap. Malah ada yang tidak mau pasang fotonya Mas Wapres, itu gimana? Gemes aku lo ya. Anak-anak jenderal, terus kita dukung ya Prabowo dan Mas Gibran ini untuk menjadi pemimpin kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Menyala terus anak-anak jenderal. Pum pum pum. Adanya program lapor Mas Wapres ini untuk menjawab ketumpulan ketidakmampuan juga lembaga-lembaga yang harusnya melayani masyarakat tetapi tidak berjalan efektif. Maka itu Gibran sebagai Wapres yang penuh inovasi ya melaksanakan program lapor Mas Wapres, dan itu udah terbukti. Banyak warga yang datang, yang WhatsApp untuk melaporkan hal-hal yang kurang berkenan di kehidupannya atau ada masalah-masalah ya, dari yang paling kecil atau masalah yang paling besar. Dan top Betul. banget Mas Gibran. Dan buat lu drone ya, lu nikmati aja, gak usah nyinyir, biasa aja kali. Hebat ya Mas Gibran ya. Biasa aja kali. Oke, ini detik.com coba mengadu. Detik sebenarnya nggak sih ngerasain punya masalah di lingkungan sekitar kita yang pengen disampaikan langsung ke wakil presiden. Nah, kali ini aku mau coba datang buat ngadu langsung lewat programnya. Apa itu? Stay tune. Namanya Lapor Mas Wapres. Program ini tuh kayak hotline resmi buat masyarakat yang pengen langsung ngadu soal berbagai masalah ke kantor wakil presiden. Katanya sih lewat program ini kita bisa lapor langsung mulai dari masalah sosial sampai pelayanan publik yang belum maksimal. Oke, Mantap. sekarang aku bakal coba isi form aduannya. Kira-kira apa ya yang pengen aku laporin? Pasti banyak dari kalian yang juga ngalamin kendala yang sama, tapi nggak tahu harus lapor kemana kan? Nah makanya nih aku coba. Mudah kok, nggak ribet. Jadi kalau kalian punya keluhan, tinggal datang, ambil antrian, isi form, dan tunggu ditindaklanjuti. Katanya sih responnya cepat, sekitar 14 hari. Jadi kita nggak cuma nulis terus didiemin doang. Kita tunggu aja kabarnya ya. So, itu dia pengalaman aku coba lapor Mas Wapres. Kalau Detikers ada aduan, datang langsung ke sini ya. Pak Prabowo nggak ada, ternyata Gibran buat gebrakan yang buat DPR bingung. Terus tugas kita ngapain ya kalau Mas Gibran buat ini? Jadi dia buat sistem lapor Mas Wapres, di mana seluruh masyarakat Indonesia bisa ngasih laporan tentang bobroknya ataupun kalau mengalami kecurigaan di pemerintahan kita. Dan lo pengen tahu hari pertama kerjanya gimana? Dan ini hari pertama ternyata banyak masyarakat yang datang untuk ngelaporin kesulitan yang mereka temuin di lapangan. Sekarang masyarakat lapor ke akun Gerindra dan Wakil Presiden. Terus gunanya Wakil DPR ngapain? Kan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi nggak pernah mewakilin. Terus keluh kesahnya nyampe kemana kalau bukan ke DPR? Tapi langsung ke sini. Berarti perlu dipertanyakan dong. Jujur gebrakan yang kayak begini-begini ini udah ditungguin semua masyarakat dari zaman dulu, tapi nggak pernah ada yang nerapin. Dan kalau beneran ini sampai terjadi, bukan cuma di Jakarta aja, tapi di daerah kayak Papua, NTT, NTB, Jawa, Sumatera, dan tempat-tempat kalian pokoknya, ini pasti bakal seru banget di mana seluruh masyarakat bisa ngelaporin. Jadi kalau ada kades-kades yang korup-korup nih, yang biasa megang uang 10 juta, tiba-tiba megang anggaran sampai 1,5 M, nggak dibenerin, tiba-tiba punya rumah, punya bini, punya tanah, nah itu bisa dilaporin.
Oke. Tapi satu sisi ini biar ngeringanin tugas mimin Gerindra juga. Jadi kalian punya masalah tentang KB dan sebagainya, lapornya ke situ. Dan gue lagi nungguin gebrakan selanjutnya. Dan katanya ini ada info korup-korup yang baru ketangkep. Follow karena nanti bakal gue update. Kita tahu lah kira-kira maksudnya. Oke, di sini kita akan mendengar kritikan pedas ya. Biasalah, Rocky Gerung. Laporan masyarakat akan Ya diterima. apa ya kalau Gibran membuat fasilitas-fasilitas semacam ini, fasilitas yang kesannya populis begitu. Mungkin itu ide yang dihasilkan melalui diskusi panjang dengan tim media Pak Wapres itu. Lalu ditemukan semacam cara yang udah standar supaya terus ada di depan kamera, mesti ada sesuatu yang sensasional tuh. Katanya biar terus bisa berada di depan kamera ya guys ya. Enggak seperti itu Mas Wapres, Bang Rocky. Buktinya foto di gedung DPR tidak dipasang nggak masalah. Jadi kalau situs itu atau proyek itu diucapkan hari ini, itu artinya Wapres itu segera ingin supaya dia terus ada di depan publik, depan kamera. Karena dengan menunggu laporan itu udah ada berita, mengomentari laporan udah ada berita, apalagi menjadikan laporan itu sebagai bahan untuk dibicarakan di sidang kabinet. Kan akhirnya konsekuensinya begitu. Jadi sidang kabinet harus ada satu fasilitas, yaitu membahas laporannya masyarakat yang masuk pada istana Wapres. Jadi nanti ada sesi khusus setelah Pak Prabowo memimpin sidang kabinet untuk antisipasi program 100 hari, lalu sidang kabinet dipindahkan pada Pak Gibran untuk membahas laporan-laporan masyarakat tentang keresahan, tentang kesulitan ekonomi, tentang isu-isu sosial politik. Kan itu dasarnya begitu kan. Jadi bagus. Oke guys. Jadi intinya dari Pak Rocky Gerung itu paling Gibran pengen ya cari muka lah ya guys ya, ataupun pengen yang selalu di depan. Enggak seperti itu Mas Bro, saya tahu dari keluarganya ya guys ya. Mantap ya. Di banget ya foto ya. Lihat guys, sama orangnya coba, wow, punya foto presiden dan wakil presiden segede Pak Parjo. Wah, fix ini guys ya. Tapi biasanya wabah teman anak abah itu biasanya bilang walah pendukung bayaran. Biasa guys, barisan para sakit hati.